Insyaallah kita lanjutkan kaidah-kaidah dalam Thariqah Naqsyabandiyah yang diwariskan Sayyidina Al-Khidir kepada Khaja Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Kita yang pertama kemarin apa? Husdardam. Yang kedua Nazar Barqadam. Yang ketiga Husdardam menjaga nafas. Kedua Nazar Barqadam menundukkan pandangan pada tempatnya. Dan yang ketiga Safar Barqadam, rihlah baik yang zahir ataupun yang batin. Rihlah daripada sifat-sifat cengeng manusiawi, gampang mengeluh, kepada sikap yang tegar, ya. Kalau di rumah maunya dipijit-pijit gitu ya, ya cubit-cubit, ya. Bener ya. Di sini tanggung sendiri, ya. Tanggung sendiri, ngeluhnya ke Allah, ngeluhnya kepada Allah. Udahlah punggung sakit, kaki sakit, itu wajahnya panjang. Nah, disitulah kadang-kadang Allah beri nikmat namanya tidur. Lupa dengan kakinya kesemutan. Ya, alhamdulillah. Dan seumur-umur saya tidur, nikmat tidur itu dalam berzikir. Ya, ada lagi. Bukan di atas kasur yang tebal, bukan di hotel yang mahal, bukan, tapi ketika nama Allah ada mengalir, bangun, nama Allah masih hidup dalam kalbu, bangun lagi, nama Allah masih hidup. Nikmatnya bukan main. Itu latihan nanti kalau masuk kubur begitu, ya. Nanti kalau bisa jawab, kata malaikat, udah kamu tidur, lagi tidur, seperti kita latihan tidur berzikir, begitulah nanti. Semoga Allah menetapkan kita dalam istiqamah mengenalnya, ya. Di luar sana pasti ada yang nggak suka dengan Thariqat Naqsyabandiyah, ya. Kita beramal bukan karena mereka suka nggak suka, jadi kita beramal karena istafti qalbak, tanya mata batinmu, tanya dirimu, ya, bukan karena takut dibenci orang, ya. Di luar sana pasti juga ada yang senang kita, ada yang nggak senang kita, biasa aja, ya. Ridwan nas ghayatun la tudur. Semua orang senang itu mustahil, ya. Mustahil orang suka. Hatta Nabi Muhammad SAW, makhluk tercinta di alam semesta, ada yang nggak suka? Siapa yang nggak suka sama dia? Masih keluarganya? Masih keluarganya, temannya sendiri. Jadi kalau kita beramal lalu ada yang nggak senang, wajar. Kita mengajar atau ilmu kerohanian ada yang nggak senang, wajar, ya. Tidak usah juga kita sebut dia Abu Jahal atau Abu Lahab walaupun mirip, ya. Ya, biasa aja kita. Dan safar darwaton ini salah satunya adalah safar li talabis syekh, berjalan, bersafar, mencari guru. Jadi kalau ganti-ganti guru wajar, biasa itu, ya. Lalu kalau kita misalnya ada nanti yang ditakdirkan jadi guru, terus ada murid datang, terus dia nggak cocok, tinggalin kita, ya biasa aja. Berarti rezeki dia sama kita segitu aja, ya. Nggak ada masalah, ya. Kalau ada orang datang pergi, itu Allah yang atur. Itulah yulijul laila fin nahar, ya. Mengatur siang malam Allah, apalagi gelapnya hati dan terangnya hati. Dulu ada yang sama kita, sekarang ngata-ngatain kita, biasa aja. Itu Allah yang ngatur. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Secara alam Allah yang ngatur malam masuk siang, siang masuk malam. Gitu juga Allah yang atur siapa yang jadi teman kita, siapa yang jadi lawan kita, ya. Tapi buang permusuhan di dalam kalbu. Yang ada hanya rahmaniyahnya, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya wajib setelah tahlil Muhammadur, karena Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi ketika sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu bisa juga diartikan rahmat Allah di ujung semua ma'rifat. Maka ciri-ciri orang berma'rifat, ujung dia rahmat kepada semua orang, rahmat kepada semua yang ada di alam.
Nah ini kalau mau antum cari ahli marifat itu dia. Kalau ahli hakikat belum tentu. Ahli hakikat dia parsial. Mungkin dia jalal doang, kenceng aja, keras aja. Jadi jangan heran juga ada yang bertorikoh keras. Mungkin dia babnya jalaliyah, belum balance antara jalal dan jamal. Kita tidak benci bukan berarti kita menghalalkan yang haram, tidak. Haram tetaplah haram, ya. Halal tetaplah halal. Meyakini yang halal itu haram, haram itu halal, itu kufur dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan kita berAhlussunnah bukan untuk diakui orang kita Ahlussunnah juga. Kita Ahlussunnah karena sang sunnah itu sumbernya Rasulullah SAW. Jadi kita mendeklarasikan kami Ahlussunnah bukan supaya orang yang ngaku singa-singa itu mengakui kita. Singa-singa swajah mengakui itu enggak perlu. Kita ingin diakui oleh Allah dan Rasulullah. Ya'malu fakullun, bukan ya'malu fasayarallahu amal. Kalau fakullun hadis Bukhari, beramal saja, beraktivitas saja, ya, produktif. Allah akan lihat, Rasul akan lihat, ya. Berarti yang kita kerjakan, antum kerjakan dari awal ini Allah perhatikan, Rasulullah perhatikan, sallallahu alaihi wasallam, ya. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku membersamai orang yang menyebut namaku. Ana jalisun man dzakarani. Aku akan menemani jalis, teman julus, teman majlis, teman ngobrol, nongkrong, orang-orang yang menyebut namaku. Mungkinkah orang yang teman ngobrolnya Allah lalu ditelantarkan ketika sakaratul maut? Tidak mungkin. Mungkinkah teman ngobrolnya Allah, teman, ya, julus duduknya Allah biarkan nanti ditanya-tanya mungkar nakir? Tidak mungkin. Apa kata Allah kepada mungkar? Itu tuh jalisi, haula jalisi, itu temanku, jangan ganggu, layani. Kalau orang-orang rajin sebut nama Allah, maka malaikat-malaikat melayani dia. Safahatkumul malaikah. Jangankan di sana, dari bumi. Hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim dan Tirmizi. Safahatkumul malaikah. Malaikat akan menyalamimu, musafahah. Di mana disalami? Bukan lagi hanya lagi zikir apa lagi? Ala turuqikum wa furushikum. Jangankan lagi zikir, jangankan dalam majlis, kamu tidur, kamu di jalan saat saya mulai, itu malaikat menyalamimu. Cuma syukurnya kita tidak dengar, karena kalau dengar bisa ketakutan. Tahu-tahu dengar salam di sebelah kanan, lihat orangnya nggak ada. Jadi jangan minta-minta begitu. Kalaupun kita dengarnya dengan sam'ullah, jadi kita nggak kalah. Kalau yang dengar sama telinga ini ketakutan, tapi kalau mendengarkan samanya Allah, pendengaran yang diberikan Allah, pasti kita kuat, ya. Apa ciri-ciri malaikat menyalami kita? Kalau malaikat turun, malaikat itu membawa kelembutan. Malaikat turun itu membuat, jangankan malaikat, jin turun, jin datang, itu kita berlama, kita merinding. Bedanya kalau jin turun, berlama berdiri, rasa takut muncul. Tapi kalau malaikat turun, dia makhluk bercahaya, maka hati kita terasa adem. Nah, itu ciri-cirinya. Dan sering setiap kali zikir, majlis itu beliau-beliau malaikat mulia itu datang. Dalilnya apa? Nah, ini orang kan nanya dalil, mana dalilnya? Tenang aja, ya, kita bangnya dalil, ini bangnya dalil semua ini. Ya. Mau dalil yang mana mereka punya ini? Dalilnya, inna lillahi malaikatan sayyarah. Ada juga tawafin. Inna lillahi malaikatan tawafin yaltamisuna majlis az-zikr. Allah mempunyai malaikat yang kerjanya tawaf keliling. Tapi tawafnya malaikat terbang. Malaikat itu bersayap. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya, ada yang dua kanan dua kiri, ada yang tiga kanan tiga kiri, empat kanan tiga kiri. Itu apa? Sama. Kiri kanan itu mereka sama.
Mereka datang, yang dicari cuma satu, yaltamisun, mencari orang-orang yang berzikir. Karena malaikat itu mendapatkan hidangan di saat ada orang menyebut nama Allah. Ya, dalam akhir hadis Bukhari itu Imam Bukhari menyebutkan subhanallah bihamdi kalimatani khafifatani, ya, dua kalimat yang ringan fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Itu subhanallah bihamdi, subhanallahil, ini yang tadi kita baca, atau subhanallah alhamdu, itu gampang dibaca subhanallah bihamdi, subhanallahazim. Apakah rasanya berat? Apakah rasanya seperti bawa gunung? Tidak, tapi itu lebih berat dari gunung. Lebih berat dari gunung. Kalau antum baca 100 pagi, 100 sore, dunia akhirat, jadi orang paling kaya. Maka orang kaya di dunia dan akhirat hatinya itu orang yang baca subhanallah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan beberapa ahli hadis mengatakan ketika ada muridnya kesusahan hidup, gurunya nanya, bukankah kamu baca Sahih Bukhari? Bahkan di riwayat Daruqutni, Tabarani disebutkan wabihi yurzaqun, itu malaikat dapat rezeki karena baca itu. Rezekinya malaikat kalau baca nama Allah. Maka apa bedanya? Kita kan ada sisi malaikatnya. Maka insya Allah kalau ada masalah-masalah, baca zikir ini. Ini wirud asas. Ada di panduan itikaf pagi sore, tapi tidak selalu diamalkan ya. Ya, diamalkanlah ya. Insya Allah itu tabungan. Yang tadi, yang selama ini kita zikir khafi, itu tabungan yang tidak terlihat. Nah, yang kalau zikir asas dibaca, kita dapat tabungan yang zahir, aset yang zahir. Subhanallah bihamdi, subhanallahazim, gharsun fil jannah. Satu subhanallah bihamdi, subhanallahazim, satu pohon besar di surga. Satu pokok, kata orang Malaysia, Brunei ya. Benar, pokok. Kalau pohon memohon ya. Satu pokok kita sebut pohon. Satu pohon besar. Dan pohon di surga, kalau kita jalan di bawahnya 100 tahun baru selesai satu pohon. Jalan kaki satu subhanallah. Maka orang yang tadi ikut baca, nikmat tidak nikmat, ikhlas tidak ikhlas, Allah akan kasih dia hadiah. Jika tidak ikhlas hanya di dunia. Jika dia zikir hanya untuk kesuksesan dunia dikasih. Tapi jika dia tulus, maka di sini tumbuh, di sana tumbuh. Ya, di sini tumbuh, di sana tumbuh. Ya, kalau ada yang Allah bukakan mata batinnya akan lihat. Ya, siapa yang paling banyak pohonnya nanti. Kalau punya pohon, luasnya 100 tahun perjalanan, satu pohon berarti berapa hektar? Ya. Di Indonesia, kalau ada kita lewat di pelosok-pelosok, terus orang, oh itu kebunnya SBY, kebunnya Soeharto, kebunnya Prabowo, luas sejauh mata memandang gitu nih, wow. Ya. Kalau mereka nggak zikir di akhir di dunia ini, nggak ke bawah itu, bisa-bisa dihisap 20 tahun dia di sana. Ya. Walaupun dihisapnya mungkin selesai, tapi ya kalau nggak dapat syafaat Rasulullah, kasihan. Kantung kalau punya apa usaha, sisipkan di situ nama Rasulullah, salawat supaya aman deh, ya, aman dunia akhirat. Sisipkan di situ keikhlasan, perjuangan. Ya, Sayyidina Sulaiman jika tidak diberi syafaat bagi Rasulullah, maka dia menunggu 2000 tahun. 2000 tahun. Ada yang berani nunggu 2000 tahun. Diberi syafaat Rasulullah, selesai langsung. Hatta Nabi Sulaiman butuh syafaat. Apalagi kita yang belum jelas ini, entah surga, entah neraka. Coba dihitung sholatnya. Baru sadar kan sholatnya nggak khusyuk selama ini? Ya, baru sadar kan? Setelah belajar zikir kolbu baru sadar, oh ternyata zikir kolbu begitu. Selama ini aku sholat kayak gimana? Kita sholat aja. Sholat begitu, ngeremehin orang lain. Kalau ketemu orang, wah itu tidak mursyid kamil, sholatnya nggak bener. Sholat kita yang nggak bener ini dijadikan cara untuk menghina sholat orang lain. Apa bedanya dengan khawarij? Tahqiru sholatukum
ya, sholatihim, meremehkan sholat kamu dengan sholat mereka. Ya, jadi sekarang jangan lagi rendahkan sholat siapapun, karena sholat kita juga belum tentu diterima. Ya. Nah, penutup sebelum masuk yang keempat, apa kata beliau? Amma ikhtiyar akabir Naqshbandiyatil aliyah fi safar wal iqamah fahuwa yusafira fil bidayah ila an yusila nafsahu ila suhbati mursyidin kamilin fa ba'da dhalik yakunu muqiman fi khidmatihi mulaziman li suhbatihi. Ya. Jadi orang-orang Naqshbandiyah, para petinggi Naqshbandiyah dari dulu memilih safar atau mukim, jalan atau tidak, dengan apa? Standarnya mencari guru. Ketemu guru maka dia suhbah. Nah, ini yang tidak dipunyai kebanyakan murid. Murid itu maunya hanya talqin, hanya mau zikir bersama, hanya mau suluk, tidak mau suhbah. Dan yang kedua khidmat. Padahal thariqat paling dicintai Allah dan Rasul adalah suhbah dan khidmat. Bersuhbah, membersamai guru, berjuang, itu suhbah. Ya, suhbah apa artinya? Membersamai guru, berjuang. Apa perjuangan guru? Perjuangan guru cuma satu, li ilahi kalimatillahi ya ulya, meninggikan kalimat Allah yang luhur. Pertama tinggikan dulu di dalam hati nama Allah itu, baru kita mampu meninggikannya di depan orang. Maka cobain para asatidz, kalau ada antum yang suka ceramah, sebelum ceramah zikir dulu, sebelum presentasi zikir dulu, maka kata-kata kita akan didengar oleh Allah, didengar Rasulullah. Apalagi makhluk kecil itu depan, ya Allah pun dengar. Jadi kenapa kata-kata kita nggak kuat? Karena tidak ada pemberatnya di dalam, tidak ada energinya. Ya, inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila, kami sungguh akan berikan kepada kamu qaulan thaqila, kata-kata yang berat, dan itu hanya qaul yang berisikan kalimatullahi hiyal ulya, yang di kalbunya sudah tergores, terukir nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa ceramah nggak perlu pakai suara aneh-aneh? Nggak perlu pakai suara perut, diafragma perut. Nggak perlu, biasa aja. Ya, pakai suara biasa, orang asli antum saja. Nanti Allah yang isi. Allah yang isi. Dari dulu kita punya masyaikh biasa-biasa aja. Ceramah dia biasa-biasa aja. Nggak perlu pakai intonasi yang aneh-aneh. Dia datar tapi bergetar di kolbu. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan mursyid yang seperti itu, sehingga bersohbat dengannya dan berkhidmat. Khidmat apa saja, bukan khidmat sebatas khidmat kita bantu dia secara materi, tapi kita bersamai secara spiritual. Ya, kalau bantu pakai materi semua orang bisa, tapi bantu secara spirit, bersamai dia, dipanggilnya datang, diundang dia, labbaik ya syekh. Ya, jangan kebanyakan murid enggak, ya, kok takut diberikan tugas. Banyak murid melarikan diri kalau diberikan tugas. Kalau melarikan diri dari berikan ijazah boleh. Itu guru saya itu bertahun-tahun nggak mau terima ijazah, nggak mau terima mandat, kan dia merasa dia tidak alim. Yang ada teman kita rebutan mau dapat ijazah, ya? Ijazah tertulis, aku ijazahkan kau menjadi mursyid. Semuanya. Apalagi kalau sudah alim, ya, pengennya kalau suluk langsung dapat ijazah. Memang gampang. Ya. Kalau menirukan talqin bisa. Menirukan talqin tonton aja di YouTube tuh. Tapi kalau menirukan energi hanya Allah yang beri. Ya. Gak bisa sama. Ya, gak bisa sama. Bahannya sama, kokinya beda, rasanya beda nggak? Beda. Ya. Beda. Nah, kalau sudah ketemu dengan mursyid seperti itu, maka rihlahnya boleh rehat. Gitu.
sampai gurunya meninggal juga, atau kita yang meninggal duluan. Gitu ya, perjuangan itu seperti itu. Kalau gurunya meninggal, ikuti wasiat gurunya atau musyawarah para murid-muridnya. Ya, guru meninggal, apa wasiat guru? Saya sudah mengijazahkan si fulan, ikuti si fulan. Saya sudah wasiatkan si fulan yang meneruskan perjuangan, ikuti dia. Jangan ngomong, waktu aku berguru kepada syekh, dia itu masih kecil. Perasaan itu nafsiyah namanya, ego. Berarti nggak patuh dengan guru.